Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3, tim 1, gelombang 4, angkatan 6, beserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Pertahanan Mabes TNI tahun 2022 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis kasus pelanggaran disiplin aparatur sipil negara. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Abror dan rekan-rekan saya Pradita Sukmana, Lambang Hadi Dinar, dan Rizky Akbar Lazuardi. Pada kesempatan kali ini, kami menganalisis kasus mengenai pelanggaran disiplin aparatur sipil negara. Berikut deskripsi kasusnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau biasa disebut Kemenpan RB mengingatkan agar pejabat pembina kepegawaian menjatuhkan sanksi pemecatan bagi PNS yang sering bolos kerja. Menurut Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, penjatuhan sanksi hukuman disiplin akibat tidak masuk kerja merupakan kasus terbanyak. Pemerintah mengingatkan kembali PNS soal pemecatan lewat Surat Edaran Menpan RB nomor 16 tahun 2022 yang diterbitkan pada 17 Juni 2022 yang berisi semua instansi untuk mengingatkan pengawasan absensi dan jam kerja pegawai. Pejabat pembina kepegawaian bisa menjatuhkan sanksi pemecatan kepada PNS yang bolos kerja sebanyak 28 hari dalam setahun. Sanksi berupa juga bisa diberikan kepada PNS yang mangkir selama 10 hari berturut-turut. Selain itu, PNS bisa dikenai sanksi disiplin akibat tidak memenuhi batas minimal 37,5 jam. Bekas pengamat kebijakan publik menyoroti penyebab PNS kerap bolos kerja, meski sudah ancaman sanksi pemecatan karena keberadaan tenaga honorer. Dengan adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer mulai November 2023, menurut beliau, kelakuan para PNS akan terkuak. Mereka yang selama ini terbiasa santai tentu bakal pontang-panting bekerja sesuai ketentuan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Implementasi manajemen dan Smart ASN. Pada kasus tersebut dapat dilihat hal buruk dari segi implementasi manajemen ASN, yaitu yang pertama, oknum PNS tidak menunjukkan sikap profesionalitas dengan membolos kerja. Hal ini merupakan ketidakdisiplinan terhadap waktu. Kedua, oknum PNS tersebut melakukan pelanggaran kode etik, yaitu dengan tidak menjalankan tugasnya dengan rasa tanggung jawab, karena merasa tugasnya sudah tercover oleh tenaga honorer. Ketiga, oknum PNS tersebut tidak mendukung sistem merit, karena dengan membolos berpengaruh pada penilaian kinerja seorang ASN. Selanjutnya dari segi Smart ASN, yaitu oknum PNS tidak menerapkan literasi digital dengan tidak memanfaatkan akses digital untuk mencari informasi dan memahami tentang aturan-aturan terkait kedisiplinan ASN. Analisis kasus terpilih. Kami menggunakan teknik matrix SWOT dalam strengths atau kekuatan, yaitu mengintegrasikan pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu penerapan dari berorientasi pelayanan. Dan komunikasi yang baik antara Kemenpan RB dengan PPK merupakan suatu penerapan dari core values ASN, yaitu kolaboratif. Dalam weakness atau kelemahan, terlalu banyak tenaga honorer pada unit kerja membuat PNS menghiraukan tugasnya. Dalam opportunity atau peluang, dengan kerjasama digital ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh kementerian lembaga termasuk instansi daerah, misalnya melakukan absensi secara online. Dalam threats atau ancaman, dengan diberlakukannya sistem digitalisasi akan mengurang jumlah sumber daya yang tidak taat aturan. Dengan sistem absensi berbasis online akan rentan gangguan koneksi internet dan akan rentan terkena cybercrime. Berdasarkan matrix SWOT ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya langkah yang diambil oleh Kemenpan RB sudah sangat tepat, terbukti bahwa tabel strength lebih terisi daripada tabel lainnya. Lebih jauh lagi, era sekarang ini memang menuntut ilmu instan atau elemen atau bertransformasi mengikuti perkembangan zaman ini
Untuk kolaborasi ini sudah sangat tepat mengikat PPK juga merupakan salah satu bagian dari penindak kedisiplinan ASN. Diharapkan dengan adanya transformasi dan kolaborasi ini, semua aparatur sipil negara baik yang di kementerian, lembaga maupun daerah dapat mengikuti perkembangan yang ada sehingga nanti menjadi ASN seperti yang diharapkan. Rekomendasi 1. Lebih menggalakkan sosialisasi terhadap pelanggaran ASN. 2. Memperbanyak kerjasama antara pihak pemerintah dengan instansi lainnya agar bisa diaplikasikan dan peka terhadap pelanggaran ASN. 3. Sistem keamanan digital harus lebih diperkuat agar tidak terjadi gangguan koneksi internet terhadap absensi dan tidak terkena tindak kejahatan oleh para pelaku kejahatan cyber, terutama fenomena hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab seperti sekarang ini. Kami dari kelompok 3 grup 1 mengucapkan terima kasih.